Halo tuan dan puan sekalian, selamat datang di Workstation Studio, ruang kerja Ferry Irwandi yang baru. Nah, seminggu kemarin tuh kan gue rutin tuh update instastory kalau gue lagi ngerjain workspace yang baru dari bekas gudang. Waktu gue beli rumah ini tahun 2016, ruangan ini adalah dapur. Ketika kami ambil rumah ini, terus kami lihat kayaknya nggak enak deh kalau dapurnya di sini. Soalnya kan sempit banget nih, kalian bisa lihat sendiri, ini cuma lorong gitu doang kan. Ya udah, akhirnya dapurnya pindah ke atas, barang-barang ditaruh sini semua. Dan selama 4 tahun ini benar-benar jadi gudang yang nggak sama sekali kita urus. Tahun 2020, tepatnya bulan Maret, kan Indonesia mulai kena pandemi COVID-19 kan. Dan itu berimbas juga sama gua dan kerjaan gua gitu. Jadi sejak Maret itu sampai detik ini kantor gua masih nerapin sistem WFH. Di situ gue bingung tuh, karena sebelum-sebelumnya tuh gue nggak pernah nyiapin ruangan khusus buat kerja. Akhirnya gue mutusin buat kerja itu di ruang tamu, Pak. Persisnya di depan pintu masuk gitu loh. Jadi gue pakai meja makan yang segede gaban, gue taruh laptop, gue kerja di situ. Pas banget depan pintu. Jadi orang lalu lalang tuh lihat gue kerja. Dan kalau gue pasang lighting tuh kelihatan dari luar tuh kan nggak enak gitu lah. Jadi kayaknya gue pikir gue perlu ruangan khusus deh untuk kerja atau mau bikin video. Akhirnya mikir, kepikiran kenapa nggak gudang aja gue rombak. Dan jadilah ruangan kayak gini. Sangat-sangat low budget. Gua gunain hampir semua barang bekas sebagai bahan dekorasi. Majalah bekas, koran bekas, setir bekas, helm bekas, pokoknya bekas semua lah di sini. Nah, pertama, gue mindahin semua barang gudang yang bertumpuk di sini, di sisi sebelah sini ke atas. Karena gue nggak punya ruangan kosong yang lain gitu di rumah gue, semua udah kepake. Jadi gue nggak bisa pindahin semua barang di gudang ke ruangan yang baru. Intinya gue harus ngakalin, dan cara ngakalinnya ialah mindahin posisinya doang gitu sampai bisa gue pakai. Kalau kalian lihat di sini ada rak di atas ya. Rak itu gue bangun dari lemari bekas. Ada lemari bekas, dia bawahnya hancur karena banjir. Terus karena nggak kepake, gue kepikiran kenapa nggak dijadiin rak aja gitu. Jadi dipotong satu-satu, potong. Nah, bagiannya itu kita sanggah pakai siku besi, kita sambung ke dinding, jadilah rak. Nah, disitulah barang semuanya ditaruh. Sisa kayu lemari bekas itu selain gue jadiin rak untuk nampung barang gudang tadi, itu gue jadiin meja, Pak. Gue pasangin engsel, gue paku, terus ya udah, jadi gue bisa kerja dengan dua sisi gitu. Jadi kayak ada sikunya. Selain gue jadiin meja yang pakai engsel ini, gue jadiin juga sebagai penutup wastafel. Jadi gue bisa naruh barang di atas itu. Persiapan yang lain yang gue siapin adalah exhaust fan. Itu gue beli dari Loakan di depan rumah gue. Harganya 85.000 nih. Selain exhaust, gue juga beli kipas angin bekas juga, tapi mereknya Mas Pion, Pak. Bagus banget, anginnya kenceng. Itu kalau bus putra remaja lewat kena kipas angin oleng itu, Pak. Dan harganya juga nggak sampai 100.000. Ini gue beli sekitar 73.000 lah. Jadi ya murah banget lah. Gue pengennya bikin ruangan yang temanya industrial. Kenapa gue milih industrial? Karena kalau gue milih Skandinavia, atau gue milih Shabby Chicks, atau gue milih vintage, atau gue milih kontemporer, itu mahal, Pak. Jadi ya udah, kalau mau dimirip-miripin ya ke industrial lah. Terus gue juga terinspirasi sama ruang redaksi majalah atau koran zaman-zaman dulu, circa 70-80-an ya. Gue tipe orang yang nyaman kerja di ruangan yang gak terlalu rapi, putih, clean, bersih, tertata rapi. Itu otak gue juga jalan, Pak. Entah kenapa ya, mungkin karena gue dari kecil lahirnya di bengkel kali. Jadi gue kecil, bapak gue tuh kebetulan tukang bengkel motor, bengkel mobil. Jadi setengah rumah gue tuh udah difungsikan sebagai bengkel ya kan. Jadi gue terbiasa sama bau oli ya kan, suara las. Itu, Pak, anak-anak kalau pergi main kan biasanya dibedakin sama orang tuanya. Gue enggak, gue di kompon intermezzo. Nah, itu masalah latar belakang, masalah pengerjaan dan persiapan, terus masalah konsep. Sekarang kita room tour. Oke, kita mulai dari meja ini dulu. Ini gue sebut sebagai meja pencitraan. Kenapa pencitraan? Karena isinya cuma buku dan penghargaan, Pak. Oke, pertama kita mulai dari bukunya ya. Sebenarnya beberapa koleksi buku gue yang lain ada di ruang tengah. Cuma karena ini space-nya terbatas, jadi gue milih buku-buku yang mana yang kira-kira bakal gue baca dalam 1 tahun ke depan. Jadi nanti setelah gue baca, gue pindahin ke tengah, yang tengah ada yang pengen gue baca lagi, gue pindahin ke sini. Nah, kita bahas beberapa dari buku ini. Yang pertama The Beatles Complete. Sejarahnya The Beatles dan segala macam soal tentang The Beatles. Cuman yang bikin buku ini istimewa adalah ini semua not balok lagu The Beatles dari tahun 63 sampai 69, coy. Kebetulan gue penggemar The Beatles, bukan penggemar berat. Gue nggak bisa klaim diri gue fanatik The Beatles, tapi gue suka The Beatles, baik sejarahnya, lagu-lagunya,
musikalitas mereka, ideologi yang mereka usung, karakter masing-masing personilnya gitu. Ya mungkin kalau nggak ada The Beatles ya, musik yang kita dengar hari ini nggak akan kayak gini. Nah ini yang sempat gue instastoryin. Di bawah bendera revolusi, karangan Insinyur Soekarno, jilid pertama, cetakan ketiga, dibuat tahun 1964. Nah, di buku ini lu bakal nemuin ide dan pemikiran seorang Bung Karno dari masa pergerakan, dari masa menuju kemerdekaan, surat-surat yang beliau buat, dan konsep ideologi dan politik. Tadinya gue pengen lanjut ini, terus gue lihat harganya di Bukalapak, wow, ada yang bahkan jual sampai 150 juta, ada yang di atas itu, terus ada yang jual range 5 sampai 10 juta. Ya aku nggak percaya sih pasaran sebenarnya segitu, cuman kalau ditanya sekarang apakah gue berniat menjual buku ini, ya sampai sejauh ini enggak, soalnya belum gue baca sampai habis. Nah selanjutnya ada Global Capitalism, ini karangannya Jeff Ryder. Jadi yang mana sebenarnya kapitalisme itu bukanlah sebuah sistem, jadi lebih kayak modus produksi, dan dia sangat adaptif, dia bisa masuk di sistem ekonomi manapun, sistem kenegaraan manapun. Jadi isinya tentang sejarah kapitalisme di dunia dan prakteknya, bahkan di negara-negara yang sebenarnya sudah. Yuk. Nah ini penghargaan, ini yang baru kemarin gue dapat, MLD Content Hunt Season 3. Oke, selanjutnya kita pindah ke meja kerja. Dan inilah meja kerja gua. Itu ada laptop MacBook Pro. Ini walaupun keyboard jadul ya, ini PSS 680, tapi dia udah digital synthesizer, udah punya rhythm control, jadi ya sesuai lah sama kebutuhan gua. Nah ini ada Ford Cube, miniatur Ford Cube, dibeliin istri gua waktu ulang tahun gua yang ke-26 apa. Terus Samsung C1U USB mic, sangat-sangat powerful, harganya juga relatif ekonomis. Lu nggak perlu lagi beli sound card kalau udah punya ini, clean, parah, bersih gitu. Jadi praktis banget. Gue suka yang praktis-praktis. Kenapa harus direbetin coba? Kalau kalian lihat di sini udah banyak banget bekas-bekas majalah. Bagaimana gue nyusunnya? Yang pertama gue lapisin koran dulu, dari koran gue lapisin majalah, terus baru gue lapisin gambar-gambar yang menurut gue bagus lah untuk muncul. Misalnya kayak foto ini keren banget nih. Ini National Geographic punya nih. Gini ya, gue ngumpulin majalah-majalah itu segala macam, terus gue bikin satu line cerita dari majalah yang beda-beda. Terus ada itu katalog IKEA ya. Ini katalog IKEA. Jadi meski gue belum punya furnitur IKEA, at least ada unsur IKEA lah di ruangan ini, walaupun cuma katalognya. Di sini ada lampu, sinarnya terang, seperti karir gue yang akan terus beneran. Di sini ada iMac, I make it, oke. Nah terus dindingnya, hiasan dinding ini ada Helm Project punya temen gue. Terus ini setir. Terus ini ada lukisan abstrak dari teman gua, Ocha. Ini sih lo banget. Jadi kalau pertama kali yang gue gambarkan dari lo tuh sisi gelap, tapi ternyata lo menyimpan lucu-lucu gitu ya. Ya. Beribu apaan? Kalau kalian mau pesan nanti gua taruh Instagramnya di sini. Ya pesan aja langsung ke Ocha. Bagus-bagus lukisannya. Terus di sini ada VHS sebelum ada Netflix, jauh lagi sebelum ada CD, orang-orang nonton dari sini gitu. Terus ini ada lukisan Kirana Kala Senja dengan baju Spider-Man dan background Manhattan. Ini yang buat Intan. Nanti gua kasih juga Instagram. Ini undangan nikah gua tahun 2015. Kenapa desainnya kayak gini? Karena kita sepakat buat nyetaknya sedikit gitu. Cuma 30 undangan waktu itu. Jadi karena sedikit, ya udah sekalian dibikin yang bagus. Karena dari dulu kita mikir ngapain undangan dicetak banyak-banyak ya. Kalau temen ya via WA aja gitu. Lumayan ngemat anggaran. Nah itu lukisan, itu karya dari temen gua namanya Niko Raja Gugu. Ini hadiah pernikahan gua sama Muti gitu. Si Niko ngegambarin ini buat kami dan sampai sekarang selalu gua pajang. Dan ini bukan gua tajir Pak, punya 2 laptop. Ini LCD bekas. Kesannya kayak laptop ya. Wah, mau up laptop. Ini LCD gue yang pecah. Mahal Pak, 10 juta. Nangis gue waktu gantiin. Cuman ya gimana lagi lah. Duit semua itu bukan apa. Sisi ini ada handycam Sony Video 8.
recorder yang bikin lama, ala-ala dokumentator lama ya. Terus sini juga ada kamera syuting dipakai orang-orang di sinetron. Tapi ya, aduh, susah. Nah ini kamera syuting. Wow, that's good. Oke, di atas itu ada proyek. Sekian konten kali ini, semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa gue merombak ruangan ini, selain karena gue butuh tempat kerja, juga gue pengen buang stres. Jadi gue tipe orang yang ketika gue stres, tertekan, gue hiperaktif. Gue pengen ngelakuin sesuatu, gue pengen buat sesuatu supaya gue nggak sakit gitulah. Nah inilah hasilnya. Jadi buat teman-teman yang merasakan hal yang sama dan pengen melakukan hal yang sama, semoga konten ini bisa bermanfaat ya. Nah itu aja sih dari gue, pokoknya jangan lupa subscribe. Oke, see ya.